Saudara, Panglima TNI Agus Subianto meminta masyarakat di berbagai daerah menjaga situasi agar kondusif. Imbauan ini merespons berbagai unjuk rasa marak di sejumlah wilayah. Yang juga dinanti bagaimana anggota DPR akan memberikan langkah konkret untuk menjawab tuntutan masyarakat agar keadaan kembali kondusif. Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Usai unjuk rasa, sejumlah anggota TNI membersihkan sampah dan puing-puing di sepanjang Jalan Kuitang Raya Jakarta Pusat. 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, Sabtu pagi bergabung membersihkan ruas Jalan Keramat Kuitang pasca unjuk rasa. Sampah dan puing dibersihkan agar ruas jalan bisa kembali dibuka dan aman bagi para pengguna. Prajurit TNI juga bersiaga mengamankan kawasan Kuitang dan Senen. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat di berbagai daerah menjaga situasi agar kondusif. Imbauan ini merespons berbagai unjuk rasa marak di sejumlah wilayah. Panglima TNI meminta warga tidak mudah terprovokasi, beraksi anarkis, dan meminta semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Ia memastikan TNI hadir bukan untuk menekan, tapi melindungi, menenangkan, dan menjaga rasa persatuan masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Markas Gegana di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat jadi sasaran kemarahan massa pada demo hari Jumat malam. Kondisinya rusak parah. Sejumlah kaca di Markas Gegana pecah. Halaman juga tampak berantakan. Sejumlah mobil yang terparkir di dalam maupun di luar Markas Gegana dalam kondisi hangus terbakar. Sementara aksi unjuk rasa kembali terjadi di depan gedung DPR RI. Sejak Sabtu siang, pendemo kembali berkumpul dan berunjuk rasa menyampaikan kekecewaannya atas lambatnya respons DPR RI menyikapi situasi saat ini. Kita pantau situasi terkini dari Mako Brimob, Kuitang, Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, dan juru kamera Hanil Rivelino, dan juga jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda, serta juru kamera Janivan Prapta. Saya ke Niko terlebih dahulu. Bagaimana situasi di sana, Niko? Apakah aksi solidaritas di depan Mako Brimob masih berlangsung sampai saat ini? Ya, Friska dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat situasi sudah terpantau masyarakat yang ada di depan Mako Brimob Kuitang. Sementara kalau misalnya sekarang kita bisa lihat berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa titik terkini massa ini terkonsentrasi di Simpang Senen, Jakarta Pusat. Dan dengan penjagaan berlapis dari 3 matra, baik itu TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AU, ini masih terus melakukan penjagaan secara pendekatan persuasif dan juga humanis. Tentunya agar nantinya masa tidak mendekati konflik. Sementara kalau di ring 1, ini dijaga langsung pihak Brimob itu sendiri.
Dan kalau misalnya kita melihat kenapa masyarakat ini masih ada di dekat kawasan Makobrimob, tentunya mereka masih terus mengungkapkan rasa kekecewaannya karena kemarin kita ketahui bersama bahwa satu pengendara ojek online yang bernama Afan Kurniawan ini meninggal dunia setelah ditabrak oleh 7 anggota Brimob. Dan terkait dengan penanganan dari kasus Brimob menabrak driver ojek online ini, Kapolri juga menyatakan bahwa nanti sidang etik terhadap 7 anggota Brimob tersebut akan dipercepat dan dilakukan kurang lebih selama 1 pekan. Dan kemudian masyarakat bisa langsung mengawal kasus penanganan dari 7 anggota Brimob tersebut karena penanganan tersebut ditangani juga atau diberikan atensi juga oleh pihak-pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan situasi terkini di depan Makobrimob, Rizka dan juga saudara, kalau misalnya kita bisa lihat arus lalu lintas di kawasan Keramat Blitang ini masih belum normal, masih ditutup dengan penjagaan berlapis. Tadi sudah saya bilang dari 3 Matra dan juga di Brimob. Namun tentunya kalau misalnya berdasarkan pantauan kami sejak sore tadi, masyarakatnya sudah berangsur-angsur untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tentunya situasi inilah yang kita harapkan terus terjadi agar nantinya bisa berlangsung aktivitas masyarakat yang normal kembali, kondusif seperti biasa. Friska. Ya, kita harapkan juga kondisi unjuk rasa senantiasa kondusif di sana. Dan bagaimana pula kalau kondisi di sekitar gedung DPR RI? Saya tanyakan ke Fedriska. Fedriska, apakah saat ini masih berlangsung unjuk rasa? Tolong gambarkan situasinya. Dari masa aksi ini masih menyampaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI ini baru saja tidak lama dari waktu saya melaporkan saat ini, polisi mulai menyisir untuk melakukan kemudian mendorong ataupun memukul mundur masa aksi karena dikarenakan memang untuk aksi unjuk rasa ini dibatasi hingga pukul 6 saja. Tentu kita khawatir ini semakin melewati batas waktu penyampaian pendapat ini dapat berakibat panjang seperti pada tadi malam. Namun saat ini memang polisi kemudian sudah mulai menyisir masa aksi. Nah, kalau misalkan saya bisa gambarkan kepada Anda dan juga saudara bagaimana kemudian penyampaian pendapat ataupun unjuk rasa dilakukan sejak tadi siang. Ini berlangsung damai, begitu tidak ada kemudian aksi represif dari kepolisian begitu kepada masa aksi. Memang ada beberapa bagian sudah berhasil dijebol oleh masa aksi yang ingin memang memaksa masuk begitu ke DPR RI. Namun memang kemudian hanya ditahan oleh petugas dari TNI saja begitu kalau misalkan kami pantau tadi. Jadi tampaknya pada hari ini di gedung DPR RI ini masih dilakukan pengamanan baik oleh Polri ataupun TNI. Nah, kemudian sebetulnya kalau misalkan tadi kami juga sempat mendengar sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh masa aksi ini, tuntutannya adalah bagaimana kemudian DPR RI dapat segera merespon. Tentu kalau misalkan kita melihat dari beberapa hari ini sudah rangkaian aksi unjuk rasa dilaksanakan, kemudian mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, tentu ini menjadi khawatir bagi masyarakat dan juga kemudian kecewa begitu. Oleh karena itu masa aksi ini meminta untuk DPR segera merespon tuntutan mereka yang sudah disampaikan pada aksi-aksi sebelumnya, yakni terkait dengan tunjangan DPR, kemudian dengan anggota DPR dan kemudian dianggap tidak sensitif dengan isu-isu untuk dapat masuk ke DPR, untuk dapat didengarkan pendapatnya, dan kemudian ada aksi dari DPR yang kemudian lebih konkret, lebih nyata yang dapat memberikan solusi. Baik, terima kasih Rizka, laporan Anda dari gedung DPR MPR RI. Yang ditunggu adalah dialog, direspons tuntutan dari para pengunjuk rasa yang sudah berhari-hari di depan gedung DPR RI. Sebelumnya ada Niko Anggriawan. Terima kasih kawan-kawan. Berikutnya saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab desakan sejumlah pihak untuk mundur pasca anak buahnya terlibat menabrak pengendara ojek daring Afan Kurniawan. Kapolri menyerahkan keputusan itu kepada Presiden. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit apa saja siap, ya. Halte Transjakarta di depan kantor Kejaksaan Agung dirusak saat aksi demo tadi malam. Akibatnya sejumlah warga yang hendak bekerja kesulitan mendapatkan transportasi.
Sejumlah fasilitas halte rusak termasuk pintu dan televisi informasi yang berada di dalam halte. Puing-puing pecahan kaca juga masih tampak berserakan di dalam halte. Rusaknya halte Transjakarta tersebut membuat sejumlah masyarakat kebingungan untuk mencari transportasi alternatif. Tapi susah, nggak ada busway, nggak ada Transjakarta. Transportasinya ditutup, pas nyampe di Pribeta sampai ke sini katanya udah nggak ada busway-nya. Ya kasihan aja sih, maksudnya buat para yang nggak punya kendaraan jadi sulit buat kemana-mana kalau kayak gitu kan. Sedikit ribet ya mas, jalur transportasinya tuh pada ditutup semua. Jadi mau nggak mau saya nggak masuk ini jadinya. MRT mengubah operasional perjalanan pasca aksi demo Jumat malam di kawasan sekitar Polda Metro Jaya. Pihak MRT bilang ada satu stasiun yang tidak bisa menaikkan dan menurunkan penumpang untuk sementara waktu. MRT sudah mulai melayani penumpang dari stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundaran HI. Dan dari 13 stasiun, hanya stasiun Istora Mandiri yang rusak. Pihak MRT juga masih menghitung total kerugian fasilitas yang rusak. Di antaranya 5 pintu masuk stasiun dan 1 vending machine. Dengan catatan kita akan skip station atau kita tidak berhenti pada stasiun Istora Mandiri. Ya memang dari pemeriksaan tim di lapangan yang terdampak dari 13 stasiun kita itu hanya satu sebetulnya yang terpusat di sekitar aksi massa kemarin malam, yaitu stasiun Istora Mandiri ini. Dan kerusakan major pada entrance stasiun, baik itu kaca yang pecah, vandalisme dan baik vandalisme juga ada di dalam stasiunnya dan juga ada penjarahan pada vending machine seperti itu. Memang tidak semua dan juga ada pengerusakan pada fasilitas CCTV. Tak hanya MRT, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta memang telah meminta semua moda transportasi umum di Jakarta beroperasi dan fasilitas umum yang rusak akan segera diperbaiki untuk bisa kembali melayani warga Jakarta. Untuk semua moda transportasi untuk dibuka dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Tadi saya juga sudah meminta kepada masing-masing kepala dinas mereka untuk proaktif. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Slipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah, kemudian ya tentunya di depan DPR RI, kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini. Jumat malam kemarin, Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Afan Kurniawan. Presiden Prabowo langsung memeluk orang tua korban. Prabowo sebelumnya telah menyampaikan duka cita dan berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo kaget dan kecewa atas tindakan anggota Brimob Polri. Afan tewas usai ditabrak rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta pada Kamis malam. Ketua DPR RI Puan Maharani datang ke rumah duka almarhum Afan Kurniawan, pengendara ojek daring yang meninggal tertabrak kendaraan taktis Brimob. Saat bertemu orang tua Afan, Puan akan memberi bantuan kepada keluarga. Puan pun meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian Afan secara transparan. Tapi
nggak enak lah, nggak elok. Bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur, juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya, juga pada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Rumah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi massa. Massa mendatangi rumah anggota DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Massa yang awalnya berkumpul di depan rumah, kemudian memaksa masuk. Massa kemudian merusak mobil dan sejumlah barang yang berada di rumah Sahroni. Saat insiden terjadi, Ahmad Sahroni dan keluarganya sudah tidak berada di dalam rumah. Menanggapi massa yang mendatangi rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, staf khusus Gubernur Jakarta Chiko Hakim mengimbau warga Jakarta untuk tidak berlaku anarkistis dalam menyampaikan aspirasinya. Chiko juga meminta warga Jakarta saling menjaga wilayahnya dari tindakan anarkistis. Harapannya tentu masyarakat Jakarta dan juga warga yang berada di Jakarta kita saling menjaga, karena kota ini adalah kota milik bersama. Aset-aset yang kami sebutkan tadi adalah milik bersama, bukan milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga milik rakyat dan semua, dan termasuk juga rumah-rumah, kediaman-kediaman pribadi dari saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang tentunya harus kita jaga bersama. Harapan kami ke depan seluruh masyarakat mau saling menjaga untuk kemudian bila memang ada rasanya aspirasi yang harus disampaikan di jalan, silakan. Namun harapan kita untuk tidak melakukan pengurusan-pengurusan. Aksi massa di kantor DPRD Kota Pekalongan berlangsung ricuh. Informasinya usai jeda.